Selamat sore GLSM. Hari ini kebetulan kedatangan dua perempuan strong woman lah kalau saya bilang ya. Strong woman ini dua perempuan cantik-cantik. Bisa diperkenalkan, Mbak? Ya, aku Suci. Aku Airin. Mereka dari Strong Yard Bootcamp. Iya. Jadi kita lagi nanti akan ngobrol-ngobrol santai lah tentang dunia olahraga dan kesehatan ya. Iya. Betul. Aku mau nanya nih, aku manggilnya apa ya, kakak, mbak, ibu, boleh tante? apa aja. Kakak gimana ya? Kakak aja ya. Aku adik kalau gitu. Karena kita masih muda ya, Iya. jadi kakak aja. Aku tante. Jangan dong kakak juga ya, Kakak. biar seumuran ya. Ya, aku mau nanya nih Kak, Strong Yard Bootcamp itu, Strong Yard Bootcamp agak susah ya penyebutannya ya. Strong Yard Bootcamp itu apa sih? Oke, jadi Strong Yard Bootcamp itu latihan strength dengan konsep outdoor, terbuka dan siapa saja bisa mengikuti. Nah kita latihannya macam-macam. Kita latihannya functional training, cardio, kemudian kita ada cardio workout, body weight, terus kita juga ada fun games workout. Jadi biar latihannya makin seru. Itu di outdoor ada memang kayak studio atau sanggar atau tempat gymnya atau di indoor? Di outdoor? Kita sih bisa dua-duanya ya sebenarnya ya. Kalau misalkan kadang kan selain reguler kita memang bukanya di outdoor. Kita pilih salah satu tempat di Cilegon ini di Royal Krakatau Garden. Jadi biar suasananya tuh fresh sambil Di healing ruang lah. terbuka lah ya. Iya, Tapi kalau betul. misalnya di perusahaan juga kan kita bisa ya. Nah, karena perusahaan yang nyiapin tempatnya jadi bisa di indoor, bisa di outdoor. Jadi menerima panggilan. Iya, ya. betul. Jadi khusus untuk corporate ya kita bisa private group gitu untuk corporate ya. Jadi datang ke langsung ke corporate-nya. perusahaannya, betul. Perusahaannya. Untuk tempatnya sesuai yang disediakan sama corporate kita bisa outdoor, bisa indoor. Ini ada singkatannya nggak sih biar lebih gampang gitu kita nyebutnya gitu ya? Strong Yard aja boleh. Strong Yard aja iya ya. benar. Strong Yard. Strong Yard. Kepanjangan kalau sampai bootcamp. Iya makanya. Namanya Apa sih sih, strong ya. dikasih nama Strong Yard itu? Awalnya sih kita kan latihannya karena untuk nguatin otot, daya tahan, kardiovaskular. Jadi kayaknya harus ada strong-strongnya gitu loh. Nah karena yardnya sendiri karena memang kita pilihnya udah kita di outdoor aja deh. Kita pilih gitu yang mana yang adem di Cilegon. Ya udah jadi ya udah strong yard aja gitu. Nah bootcamp. yes, kalau misalkan bootcampnya sendiri sih memang udah memang dikenalnya latihan kayak gini tuh kayak latihan militer gitu loh Mbak. Nah, jadi kalau latihan militer kan disebutnya bootcamp ya. Si functional training itu tuh di luar sana disebutnya bootcamp. Udah lama nggak sih Kak ini berdirinya? Dari kapan itu? Baru banget. Juli 2025 kita mulai tuh. Juli, Agustus, September, November. Lumayan lah ya, udah hampir 6 bulan ya. Belum bisa jalan. Udah jalan kan? Udah jalan sih, cuman masih belum lari. Belum evaluasi. Baru ya. Apa kayak yang mendasari kalian berdua ini untuk mau bikin Strong Yard gitu di Cilegon ini? Jadi awalnya karena sebenarnya latihan atau olahraga sendiri kan untuk yang di outdoor sudah banyak nih. Cuman untuk latihan strength-nya untuk yang di outdoor belum banyak di Cilegon. Kalau di Jakarta atau luar kota kan sudah banyak ya Mbak. Nah itu yang mendasari kita untuk bikin Strong Yard Bootcamp. Jadi kita bisa latihan outdoor, latihan strength training di outdoor. Terus kemudian kita juga suka dengar dari teman-teman kita yang latihan strength training sendiri di rumah itu khawatir ada gerakan mereka yang salah atau boring kalau sendirian ya Mbak. Nah jadi kita mewadahi itu biar teman-teman bisa latihan bareng-bareng. Terus memperkenalkan gerakan-gerakan fungsional yang mereka bisa lakukan di mana saja atau di rumah. Terus latihan bareng-bareng ya. Kayak latihan di gym kayak gitu kan suka bingung alatnya gimana. Tapi memang butuhnya angkat beban nih gimana kayak gitu. Terus
ada juga kita ngelihat pasar perusahaan yang punya program corporate wellness. Mudah-mudahan kita jadi pilihan untuk mereka yang biasanya perusahaan nyediain macam-macam lah ya olahraganya, ada yang senam, tenis, bulu tangkis, ya mudah-mudahan kita jadi pilihan. So far sih udah beberapa perusahaan sih, lebih dari 5 juga kita handle. Udah lumayan ya, maksudnya baru berjalan tapi udah banyak jadi yang makin, masuk gitu. makin banyak variasinya ya. Makin banyak variasinya, terus ya itu tadi, karena alat-alatnya agak asing ya, kayak ada battle rock, ada dumbbell udah biasa, wall ball, slam ball kayak gitu, kayak mereka apa nih kayak gitu, padahal itu angkat beban juga gitu. Tapi kan nggak tahu ya, mungkin aku yang kurang paham atau yang setahu aku kan biasanya kalau olahraga di outdoor itu kan kalau terlalu berat itu agak kurang nggak sih yang ikut gitu Kak? Mereka lebih kayak kalau selama ini ya aku lihat gitu kan, kalau di outdoor itu kayak udah senang ya kan, atau di Zumba gitu-gitu gitu. Kalau menurut Kakak sendiri selama ini? Berat sih enggak ya, tapi memang tugas kita kayak ngasih pemahaman, edukasi. Kalau misalkan kita tuh lebih ke strength training, yaitu dengan alat-alat portable kayak gitu. Juga kita tuh kan nguatin otot tulang dan rangka serta daya tahan jantung dan paru-paru ya. Nah itu tuh harus dikasih pemahaman. Ini fun kok. Ini juga kita nyesuaiin semua level. Jadi semua kemampuannya masing-masing. Yes, betul. Dari bebannya berapa kilo itu benar-benar nyesuaiin. Terus karena di waktu yang kardio itu yang kita ngasih ada jeda, jadi ada rest, latihannya, kemudian ada jeda istirahatnya. Jadi disesuaikan sama kemampuan teman-teman pada saat latihan. Terus ditambah lagi kita ada fun games di belakang, jadi biar gonna be fun. Biar nggak terlalu kencang juga ya. Jadi biar lebih seru ya Mbak. Tetap fun game-nya juga kita pakai gerakan-gerakan latihan juga. Jadi enggak yang ya udah fun games, enggak. Tetap ada kardionya nih, harus ada larinya, lompatnya, siapa yang paling kuat mungkin kayak gitu kali ya. Terus sekarang juga kesadaran masyarakatnya juga sekarang udah mulai bagus ya Mbak ya untuk olahraga sendiri. Jadi mereka tuh penasaran kayak mana sih ya. Mungkin mereka biasa melakukan gerakan ini di tempat gym, tapi kan di outdoor mereka belum pernah nih. Walaupun dengan alat-alat yang mereka sudah jumpai di tempat gym kayak dumbbell gitu, mereka udah terbiasa. Nah, mereka malah lebih penasaran gimana sensasinya latihan tuh di outdoor, lebih fresh. Karena kan kita menghirup udaranya langsung ya Mbak ya, bukan di ruang tertutup gitu. Jadi mereka penasaran. Terus kesadaran mereka juga manfaat olahraganya, walaupun sebenarnya olahraganya ada yang menyebutnya berat, tapi mereka butuh nih karena untuk melatih otot, melatih kekuatan mereka. Jadi mereka latihannya tuh udah karena penasaran, terus jadi seru gitu. Basically sih functional training ya. Basically itu sebenarnya ngelatih gerakan sehari-hari. Gerakan sehari-hari ya pokoknya. Latihan ini pokoknya biar gerakan lu nanti efektif dan lebih aman lagi gitu. Apalagi supaya lebih kuat untuk menghadapi beban hidup kan. Nah itu. Kalau kita biasa di rumah menghadapi beban galon nah itu biar mudah kuat ya, ngangkat galon, ngangkat LPG gitu ya. Jadi nggak usah bergantung sama suami kali ya. Betul. Dan ada juga kita bukan permainan, salah satunya slam ball tuh. Jadi dia banting gitu kan, jadi memang berat ini bola, tapi memang khusus dibanting. Nah itu bisa mengeluarkan bener ya. Kalau lagi beban hidup dihempaskan daripada saat latihan. Jadi bisa buat tempat stres ini ya. Stres ya. Benar. Apalagi kita ngelakuinnya di weekend ya. Kalau untuk yang kelas reguler. Jadi biasanya kan kalau weekend teman-teman mager nih. Nah sekarang kita ada pilihan latihan nih di weekend pagi-pagi. Jadi biar besoknya teman-teman kerja biar lebih fresh lagi. Nah itu latihannya dari jam berapa sampai jam berapa Kak biasanya? 8:30 sampai 8:30 sih, 1 jam kurang lebih. Di hari Minggu. Oh di hari Minggu. Saat ini yang sedang berlangsung di hari Minggu. Di hari Minggu. Kalau untuk private corporate group kita biasanya weekday. Weekday. Iya. Sama private home service ya. Tempatnya di mana Kak latihannya Kak?
Kalau latihan reguler sih itu di Royal Krakatau Garden ya. Depannya hotel itu ya? Iya, Depan Hotel Royal sekarang kayaknya lagi rame. Iya. Kita ramein maksudnya. Kita yang ramein. Iya. Ramein. Kak, kalau latar belakang kakak berdua nih, memang apakah memang seorang trainer gitu, terus akhirnya buka sendiri di Strongyard apa kayak gimana tuh? Ya, basically sih aku suka olahraga. So, aku lulusan dari Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Aku ngambil di itu ya, Certified Fitness Trainer sama Functional Tools-nya. Terus udah, aku juga reformer Pilates instructor di RWA. Kalau aku berawal dari suka olahraga, kemudian ingin mendalami lebih lagi maksudnya ilmunya, jadi aku ngambil pelatihan di Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia. Kemudian aku juga salah satu coach trampolin di Asosiasi Senam Trampolin Indonesia. Tuh, jadi saat ini aku juga ngajar trampolin. Jadi dengan saya nggak usah ragu karena coach berdua ini memang sudah bersertifikasi ya. Jadi nggak asal-asalan gitu ya kayak. Iya, memang itu juga salah satu apa ya? Concern kita ya. Concern kita benar-benar kayak ya banyak kebutuhannya ya, tadi bosan di rumah segala macam gitu. Kita mewadahi kamu di sini enggak hanya olahraga doang, tapi beneran dipantau, dikoreksi, diarahin segala macam, dibimbing sampai gerakannya bener, efektif, aman kayak gitu. Jadi kayak kalau di tempat itu kayak PT-nya gitu ya kayak. Jadi personal trainingnya. Jadi terpantau dari gerakannya segala macam. Iya. That's why kita juga kan satu sesinya aja kan dibatasin di 30 orang. 30 orang. Karena itu memang satu orangnya maksimal 10 orang. Coach. Karena kita ada 3 coach ya. Oh, jadi satu coach itu megang 10 orang. 10 orang. Iya, 10 orang. Jadi kadang permintaan agak lebih banyak ya yang minta lebih dong kayak gitu sampai 50. Sebenarnya kita bikin programnya bisa yang bisa melebihi 10 orang satu coachnya gitu. Cuman kalau memang yang reguler udah deh yang efektif aja gitu. 10 biar kita juga kan turut tanggung jawab ya untuk melihat gitu, meminimalisir cedera segala macem gitu. Tapi jadi lebih aman. Sampai saat ini nggak pernah ada yang cedera ya? Alhamdulillah nggak ada. Karena kita ngoreksi gerakan teman-teman ya. Jadi supaya pada saat latihan itu gerakannya efektif dan aman pada saat mereka latihan sampai dengan selesai gitu. Nih Kak, kalau sampai sekarang nih sampai saat ini nih membernya biasanya di usia berapa sampai berapa? Bervariasi ya, bervariasi dari pelajar, teenager pelajar. Paling muda dan paling muda itu kemarin itu ada SMP ya. Dari SMP yang dibawa ibunya. Iya. Gerak bareng kayak gitu. SMP SMA ada, kemudian sampai dengan menjelang 50 tahun ya. 50 tahun. Lebih banyak laki-laki atau perempuan Kak? Perempuan. Saat ini banyak perempuan ya, peminatnya udah mulai ya. santai tentang olahraga ya. Laki-lakinya juga ada, biasanya dibawa istrinya, pasangannya ya. Kayaknya lebih sulit laki-laki yang olahraga nggak sih? Kita merasakannya akhirnya gitu. Iya kan? Bapak-bapak itu kayak diajak olahraga kayaknya ada aja alasannya nggak sih ya? Mereka lebih suka ya itu sport ya, lebih lari kayak gitu. Atau sepak bola ya biasanya kalau bapak-bapak ya. Bulu tangkis kayak gitu. Tapi ya udah mulai sadar sih apapun olahraga yang mereka lakukan ya, mau cewek mau cowok akhirnya sadar oh iya yang support kita untuk latihannya lebih aman, gerakannya optimal itu kita butuh strength training. Nah kita mewadahi itu. Nggak perlu member mahal, kita juga mewadahi nggak perlu mahal. Udah kesini udah affordable lah, terjangkau. Bisa pilih mau perdatang atau membership. Membershipnya juga kita kerjasama ya, sama UMKM juga. Jadi ada benefitnya kalau misalkan teman-teman mau ngambil membership 3 kali sesi itu ada tambahan benefitnya. Gitu. Bisa disebutin nggak angkanya Kak? Nggak apa-apa ya di sini. Jadi biar teman-teman geng LSM ini nanti ada yang mau ikut gitu.
Oke, kalau untuk saat ini yang kelas reguler di hari Minggu kita per datangnya 45.000. Yes. 45.000 ya. Untuk 3 kali sesi 120.000. Oke, 120.000 aja. Iya, Dapat benefit apa tadi Kak? Dapat benefit membership. Nah, kita kerja sama UMKM ya. Saat ini kita kerja sama-sama. Yang pertama sih tiap latihan si membershipnya itu tiap latihan kita kasih minum dari dapat air mineral Cilegon, dari PDAM. Nah, yang kedua dapat berbagai macam diskon dari Satsuma Backyard. Itu smoothies ya, smoothies itu UMKM juga. Sama diskon kopi. Iya. Jadi kan di Royal Krakatau kan ada kopi geometrik. Nah, kita kerja sama. Jadi teman-teman yang habis latihan mau langsung ngopi bisa. Itu khusus untuk membershipnya, dapat potongan diskonnya. Keringatnya di Strong Yard. Iya. Cio-nya di ngopi. Iya, habis olahraga bisa ngopi bareng tuh. Kadang di sela-sela latihan itu yang smoothiesnya kadang untuk ngisi energi sih di situ. Makanya kita ya kerjasamanya sama dua. Udah berapa Kak sekarang yang ikut di Strong Yard? Member aktifnya hampir 100 ya. Iya. 100. Iya, tapi ya itu tadi sekali sesinya 30 gitu ya. Jadi bergilir-gilir daftarnya. Tergantung kesibukan masing-masing. Kalau pas nggak sibuk mereka join gitu Mbak. Paling banyak setiap sesi itu 30. Terakhir kemarin 35 ya. 35. Kita corporate 35. Kadang kalau misal kadang kan kita buatnya gitu ya Mbak, list dulu berapa gitu kan, dari daftar berapa kayak gitu, baru kita bikin materi. Kalaupun lebih dari 30 sebenarnya kita bisa ya itu nanti materinya deh yang disesuaikan kita program. Karena tiap minggunya memang beda-beda programnya. Program latihannya. Nah kan yang ikut pun kan umurnya kan berbeda-beda tuh ya. Itu pun disesuaikan sama umurnya masing-masing. Enggak sih. Jadi gerakannya semuanya bisa diikuti untuk semua level. Gitu. Cuman kalau misalkan nanti gerakan tangan kayak gitu nggak mungkin dia pakai yang di atas 5 kayak gitu. Nanti yuk pilih sesuai kemampuan masing-masing. Iya, dari bebannya. Untuk gerakannya gerakan basic kita ada squat, ada lunges, ada hinge, ada push, ada press. Jadi semua bisa diikuti. Paling nanti bebannya kita ada dumbbell atau kettlebell disesuaikan sama kemampuan teman-teman. Iya, dia bisa pilih gitu. Tapi kalau untuk concern misalkan ada yang umurnya di atas gitu ya, di atas 40 kita yang pilihin gitu. Nah, paling pada saat registrasi, jadi pada saat teman-teman sebelum latihan kita kan ada registrasinya ya Mbak ya. Nanti mereka menginformasikan tuh mereka ada cedera, usia, kemudian mereka ada riwayat cedera atau tidak itu diinformasikan. Nanti atau bisa sakit disesuaikan. tertentu kita harus screening juga. Iya, jadi ada screeningnya pada saat registrasi pengisian formnya. Fun kok latihannya. Itu sih orang-orang lihat Instagram kita ya. Apa itu? Mereka pada penasaran. Namanya tuh dari Instagram kan. Ada satu teman yang ikut gitu. Kok seru gitu kan. Biasanya kan kalau di lihat pertama kan di itu ya di stadion ya. Biasanya kan di stadion cuman orang-orang jogging gitu. Kok ini wah ada yang baru nih, ada yang seru gitu kan. Olahraga apa gitu kan. Ternyata tren di luar juga kayak brand-brand CrossFit, Hyrox kayak gitu kan udah banyak ya di luaran sana. Kita ya Allah mudah-mudahan banget harapan kita menuju ke sana ya. Ikut event Hyrox segala macam kayak gitu ya, kita tipis-tipis lah mudah-mudahan bisa menuju ke sana. Amin ya. Kalau running kan banyak event-event running. Nah, kalau untuk strength training lagi nge-hype-nya tuh Hyrox ya. Kalau strength training kayak gitu Hyrox, CrossFit udah sebelum Hyrox ya. Ya sih memang kan kalau orang mungkin kan kalau masuk ke gym itu kan biayanya agak lumayan ya. Nah ini untuk jadi salah satu pilihan untuk teman-teman itu yang pengen olahraga modelan kayak gym tapi di tempat outdoor dan biayanya jauh lebih murah ya. Dan dipantau coach itu. Dipantau coachnya juga sama sih sebenarnya ya. Sama-sama. Persis sama. Kita nampung yang kayak gitu kayak gitu. Tapi kalau Kak Ririn sama Kak Suci ini memang awalnya berteman? Iya.
Iya, kita teman ketemunya di fungsional juga, tapi indoor juga. Iya, di Gitu. indoor. Karena kita sama-sama senang olahraga, terus kita ketemu jadi klub. Yes. Kayaknya aku punya ide ini gitu ya. Kita bikin ini yuk. Kebetulan di Cilegon belum banyak ya. Kalau di Jakarta atau di Tangerang kan sudah ada ya. Cuman kalau di Cilegon Indoor belum sih. Ya. Ada tapi indoor. Kalau outdoor belum banyak ya kalau outdoor ya. Belum ada. Belum ada. Tapi memang kakak berdua lihat gak sih kalau di Cilegon ini kan sekarang sudah mulai atmosfer olahraga itu udah semakin ini ya, udah semakin meningkat gak sih akhir-akhir ini ya? Benar. Di mana-mana sih. FOMO-an pengen nyoba cabur ini, Iya. cabur itu. Artinya kita lihat dari situ aja berarti udah aware sama gaya hidup sehat. Iya, betul. Walaupun FOMO gak apa-apa lah ya awal-awal ya. Kalau FOMO itu bagus kan. Siapa tahu dari situ mereka menemukan mereka tuh lebih cocoknya di olahraga mana gitu. Minat personalnya olahraga mana. Tapi ya itu balik lagi, mau FOMO olahraga manapun tetap fondasinya adalah strength. Nguatin otot, tulang dan rangka dulu. Karena ya nah itu yang banyak orang nggak tahu tuh Kak. fondasinya strength training. Di olahraga manapun tetap pasti butuh strength training di schedule latihan mereka ya. Di fokusnya pasti ada salah satunya di strength training kayak gitu. Ya fondasi sih biar mengurangi cedera. Sama menambah stamina mereka kalau pada saat mereka mau olahraga di luar strength ya. Misalkan basket ataupun lari pun juga tetap butuh latihan strength training. Karena biar nanti pas latihan olahraganya itu lebih optimal. Jadi memang ini fondasi awalnya ya. Sebelum olahraga yang lain tuh fondasinya ini gitu. Betul. Kemarin juga teman-teman runner ya, alhamdulillah kita juga kayak Road to Race Day. Iya, kita kolaps ya. Kita kolaps dengan komunitas-komunitas juga, komunitas lari tentunya. Jadi mereka memang, ternyata mereka juga dalam seminggu tuh ada latihan larinya ada, latihan strength-nya juga ada. Cuman ada beberapa yang kebingungan, bingung nih coachnya belum ada kayak gitu. Nah kita ya kolaps mau adahi lah ya. Ayo kita latihan bareng kayak gitu. Terus kalau misal ada event-event running, kita juga kerjasama sama eventnya untuk yuk Road to Race Day-nya, ayo bareng kita latihan bareng. Iya gitu. Jadi komunitas lari udah open ya. Iya benar gitu. Iya komunitas lari udah banyak kan. Kalau kemarin ini aku juga baru dengar sih. Iya kemarin tuh kita guide untuk eventnya itu still run. Ya yang ulang tahun KS Group. Iya itu kita collab sama 2 minggu sebelum kita latihan di Strongman sama komunitas larinya sama persiapan sebelum ITD Ultra Marathon 2025 itu kan dari Jakarta ke Bandung tuh. Nah kita ada perwakilan dari Krakatau Berlari ada perwakilan. Bareng ya? Bareng pokoknya latihan untuk strength trainingnya sebelum mereka. Iya, 16 dan 8 relay, anggotanya latihannya di kita. Iya, gitu. Udah berapa tahun Kak kalau kakak berdua ini berkecimpung di dunia olahraga? Berapa tahun ya? 4 tahun ya? Iya. Jadi pada saat kalau aku semenjak udah berhenti dari karyawan ya, jadi kan biasa sibuk, jadi akhirnya nyari kesibukan larinya di olahraga. Iya, jadi dari tahun 2019 pertengahan 2019 udah mulai aktif olahraga. Apa itu yang bikin aku mau konsen di olahraga gitu? Kalau aku sendiri buat melepas kepenatan di rumah ya. Iya betul. Karena biasanya kerja, kemudian berhenti kan bingung aktivitas apa nih selain di rumah yang aku ambil sambil nunggu anak-anak pulang sekolah. Jadi akhirnya aku olahraga. Tuh, jadi buat diri sendiri juga awalnya ya Kak. Terus aku mendapat manfaatnya bukan cuman badan aja yang fit, tapi jadi jarang sakit, kemudian lebih kuat. Tadi untuk aktivitas sehari-harinya juga lebih mudah. Jadinya keterusan deh. Iya.
Setuju sama sih kayak Mbak Airin juga, kayak nggak gampang capek kayak gitu tuh emang harus ini sih pola makan, istirahat, olahraga kayaknya ya itu tadi olahraganya apa nih. Nah kalau aku pribadi setelah mencoba beberapa olahraga gitu kayak tipis-tipis aja untuk kardio, tapi aku kayaknya harus ada beban sih olahraga aku kayak gitu. Nah itu dia, aku akhirnya ngambil sertifikat di di Asosiasi Pelatih Kebugaran, fitness trainer ini, sama salah satu strength training juga Pilates ini. Pilates itu masuknya strength training, terutama reformer itu kan dia pakai beban spring kayak gitu juga. Ya itu, jadi akhirnya ya itu tadi kefomoan semuanya, kebutuhan pribadi, karena gue mau sehat, gue gak mau gampang capek, akhirnya pilih salah satu, ketemu deh minatnya. Gitu. Aku tuh jadi malah baru paham ya, kalau di dunia olahraga sih udah lama, tapi lebih seneng kayak yang kardio itu loh, karena kan kayak lebih seru ya. Iya kan, lebih seru gitu kan, lebih ngumpul, lebih bareng-bareng lebih seru, ternyata baru paham sebenarnya memang yang dibutuhkan itu kondisinya ya di strongnya itu gitu, apalagi di usia yang udah kayak saya ini ya, udah menjelang jompo ya. Itu wajib banget Mbak, soalnya sebenarnya kayak ibu rumah tangga juga itu sebenarnya kalau kita latihan strength training itu menunjang aktivitas sehari-hari kita, karena kita di rumah juga lebih banyak aktivitasnya, lebih capek full 24 jam kerjaan rumah gitu. Nah itu bisa menunjang aktivitas kita tuh jadi lebih mudah, jadi nggak gampang lelah. Terus pada saat nanti kita memasuki usia, apalagi perempuan yang ada menopause kita, jadi biar nggak gampang sakit. Terus biar kuat juga kaki kita gitu. Betul, karena memang di usia lansia ya, itu kita butuh otot rangka sama tulang yang penyangganya apalagi si tulangnya memang harus dikuat. Harus dilatih tulang kita juga. Naik tangga juga kadang-kadang kan bagus ya, tepuk atas kadang suka naik tangga gitu ya, lututnya udah mulai agak-agak rindu ya guys. Agak rindu, kadang juga ya ruku doang gitu bangun dari sujud ke atas aja udah. Jadi kalau latihan training itu bisa menunjang aktivitas hari-hari jadi lebih mudah gitu. Lebih bisa aktif ya. Nah, badannya jadi lebih bugar. Kalau baru mulainya nih kayak aku nih ya, jujur kan baru mulainya itu di usia sekarang itu masih ketolong nggak sih Kak? Ketolong banget. Masih ketolong ya? Di umur 60 tahun baru mulai juga nggak masalah. Karena juga banyak case juga yang kayak habis sakit gula kayak gitu, stroke kayak gitu tuh biasanya udah menuju lah ngambil PT untuk ini, alhamdulillah sih. Bukan untuk penyembuhan ya, tapi kita menggandeng, merangkul ya untuk yuk jadi biar lebih pengobatannya. Jadi buat memudahkan biar badannya juga lebih masa pemulihannya. Aman, mau umur berapapun. Nggak ada kata terlambat ya Pak. Untuk umur berapapun ya, walaupun yang udah ngerasa ya kayak aku ini udah mulai menjelang tua gitu. Jadi aman banget. Masih aman ya kan? Masih aman. Kita juga ngelihatnya kenapa ada strongnet juga ya itu tadi. Selain nguatin otot ya kayak tadi berulang kali nguatin otot sama kardio. Tetap di kardionya kita peredaran darah harus lancar. Otot juga kita butuh untuk dikuatin. Walaupun kita nggak ngebangun, kalau angkat beban di yang punya bebannya banyak gitu ya kayak di tempat gym kayak gitu itu lebih bagus kayak gitu. Cuman kalau kita kan dua-duanya nih, di peredaran darahnya aman, si ototnya juga dikuatin, jadi kita mengcover semuanya. Strength-nya dapet, kardionya dapet. Dapet. Gitu. Kak, nah kalau alat-alat ini memang punya sendiri? Iya. Kita invest di alat juga. Kita bareng-bareng. Agak repot sih sebenarnya jujur ya. Kayaknya harus bawa tiap pelatihan gotong-gotong gitu ya. Jadi fun ya, bawaannya kita nggak jadiin beban untuk itu kan. Kalau kita ada panggilan corporate juga kita bawa alatnya. Kita bersihin dulu sebelum mulai latihan, kita kasih disinfektan. Terus sudah latihan kita juga ngerapiin lagi. Jadi tiap latihan kayak gitu. Memang itu modalnya sih. Cuman ya
dibawa fun, benar Dinikmatin dibawa aja fun. ya. Iya. Sambil latihan juga loh Mbak, kan Iya, nurunin bener. Ngangkat-ngangkat ya. nurunin dumbbellnya, kita nyiapin alatnya juga itu sama. Pemanasan sebelum mulai Iya, ngajar. bener. Rasa capek enggak kok, emangnya kita emang lagi latihan Iya, juga bener, kok bawa bener. sana sini. Iya. Nah, kalau di Slongyatnya sendiri ini coachnya cuma kasih sama Karirin aja? Kita ada tim sih, untuk coachnya sendiri kan bertiga ya. Ada satu lagi cowok, terus ada tim dokumentasi juga, kayak gitu. Jadi kalau bisa dokumentasi tuh member-member kan kadang ribet sama HP di mana-mana untuk dokumentasi. Nah itu nggak perlu, kita udah ngedokumentasiin, kita kumpulin dokumentasinya, kita kirim linknya ke. Jadi teman-teman fokus pada saat Iya. latihan, terus nanti ada tim dokumentasi yang siap Iya. mengabadikan momen teman-teman olahraga. Itu Karena nanti kan iya lebih yang dicari itu dokumentasi sih. Iya, ya. benar. Bikin konten Iya. kayak gitu. Jadi sebenarnya buat dokumentasi kita ya, Iya, tapi sejalannya kita latihan pasti banyak yang jadi teman-teman penasaran itu olahraga apa, Iya. gitu nggak sih, ya? Karena ngelihat pada saat sudah di-share, Iya, mereka posting, betul, jadi banyak menarik apa itu, jadi ngajak teman-temannya juga buat ikut olahraga gitu. Ngomong-ngomong kita sudah mulai banyak yang kita diskusiin. Haus silakan diminum. Oh, iya. Ada. Kita minum dulu. Ini ada minuman dari seseger itu Kak, boleh diicip, silakan. Ini tadi apa ya? Aku yang pesen apa ya? Ada Imun penyusnya ya? booster. Imun booster. Dari mana ini? Ini dari seseger itu. Oh iya, seseger itu. Seger sih. Seger. Jadi Jahenya. ini minuman kesehatan juga Kak. Gulanya juga dari gula singkong. Oh, I see. Gulanya dari gula singkong, jadi memang sehat ya, nggak akan bikin Ngaruh ke iya ke gula. Bahannya juga bahan-bahan alami ya Kak, ada ini serai juga ini ya. serai, lemon, jahe. Bunga telang juga kayaknya nih birunya Kak ya. Iya. Iya benar. Tuh, enak kan? Segar. Enak, segar. Mantap. Sesegar. Segar itu. Segar itu. Itu. Ini masih terus berjalan, masih terus setiap minggu dibuka untuk umum. Iya. Hah. Kita ada istirahatnya sih. Iya. Jadi sebulan kan memang 3 kali. Satu minggunya kita istirahat. Tapi memang terus-terusan kok. Corporate juga alhamdulillah masih banyak yang minta penawaran untuk minta dilatih juga. Gitu. Tapi kalau untuk reguler kita umum di minggu. Di minggu aja, seminggu sekali. Selain di Slongyat ini, Karin sama Kak Suci mungkin ada pekerjaan lain di luar sebagai coach di Slongyat? Ada. Disebutin nggak? Gak apa-apa boleh. Aku budak korporat sebenarnya, budak korporat. Salah satu BUMD di Cilegon. Tiap harinya yaitu ngantor, pulang kerja, terus aku masih ngelatih reformer pilates di area studio di Royal Krakatau Garden juga. Jadi kayak kantor kedua aku tuh di Royal Krakatau Jungle. Abis itu ada in the middle of week, ada juga di Sobat WO, aku bootcamp, kalau itu bootcamp tapi di indoor. Udah weekendnya aku Di Slongyat. Iya. Kalau aku lebih ngajarnya selain di Strongyak, aku di trampolin, senam trampolin ada di Pastifit sama di Hamasa. Kemudian kalau weekday ibu rumah tangga ya Kak ya, itu job utamanya ya. Kemudian di weekday pagi tuh biasanya aku home service personal trainer. Personal trainer. Datang ke rumah gitu. Nah kalau untuk dipanggil nih, untuk personal trainer yang dipanggil, harganya pricey atau tidak? Ya pasti beda sama reguler. Beda Karena harganya. kita yang datang ya ke sana dan kita bawa alat dan menyiapkan waktu juga gitu. Iya. Itu biasanya mungkin ada berapa orang gitu, ada standarnya nggak, berapa orang, minimal 2 orang atau 3 orang gitu nggak? Enggak sih, dari Enggak. 1 orang pun bayar. Bisa. Itu 1 orang. Satu orang kalau untuk yang home service ya. Kalau untuk corporate biasanya lebih dari 5. 5 atau 5 ke atas lah ya. Karena kan memang juga orang juga, kalau saya pun juga kalau tahu kayak gini kayaknya mending di rumah aja deh gitu. Iya. Karena untuk keluar udah ini ya, Iya. udah mulai males ya gitu kan, dengan kondisi jalan yang macet lain lah segala macam, keterbatasan waktu gitu betul. kan ya. Satu itu yang kedua juga pengen bebas. Iya betul. Pengen santai, pengen udah circle aja Iya, kalau gitu. enggak
ibu, anak, Iya, keluarga, ayah, iya, kayak iya, gitu. Atau nggak bestie aja yuk janjian, iya. kayak gitu. Jadi lebih private ya Mbak. Iya. Kalau untuk yang personal biasanya dia nggak ada kata malas lagi, udah disamperin Iya, depan rumah ya. disamperin, Kalau untuk corporate juga mereka nggak perlu berangkat bareng-bareng, mereka udah tinggal stay di kantor aja, kita yang datang gitu. Terus membernya udah teman-teman kantor aja, jadi lebih private gitu, lebih fokus. Jadi juga ya itu lebih fokus itu tadi ya. Kalau lebih corporate fokus ya. selain bisa untuk latihan bareng-bareng, bisa jadi menjaga silaturahmi juga. Karena kan biasanya walaupun di kantor ketemu, tapi jarang ngobrol. Nah, Iya. pas latihan bareng bisa sambil ngobrol, seru-seruan bareng Iya, gitu. apalagi kalau programnya berkelompok ya. Jadinya Seru ya. ada kompetisinya, ngakak-ngakaknya dapet iya, banget. gitu. Happy, kita yang ngajar juga happy banget. Kalau private itu Kak bisa di ini nggak harganya berapa gitu? Aduh, namanya private ya Pak. Nggak bisa di spill ya. DM aja ya. Bisa langsung hubungi Kak Suci ya untuk yang private grupnya ya. Gitu. Ya pasti beda sama regular. Jadi di situ latihannya apa aja Kak, bisa disebutin nggak di Strongnet itu? Artinya ada functional training, Ada body weight, cardio, sama fun games, workout juga. Yang pasti kita itu tadi melatih kekuatan otot, daya tahan jantung sama paru-paru, kayak gitu. Terus di dalamnya juga pakai alat-alat fungsional, kettlebell, slam ball, wall ball, battle rope. Iya. Harusnya ada suspension wrap, cuman kita nggak pakai gitu. Terus ada apa lagi, dumbbell yang pasti ya, yang biasa ditemuin ya. Jadi kalau teman-teman kita kan adanya di weekend nih Kak. Jadi di weekday mereka kalau bisa kamu latihan di tempat mana aja ada dumbbell, mereka udah tahu gerakan apa aja yang mereka mau latih gitu untuk melatih upper body, lower body, core. Dasarnya mereka sudah dapat ya. Betul. Di Strongnet kita pasti dengan apalagi ada yang pemula, kita udah pasti ngajarin dulu ini gerakan fundamental lah di strength training itu pasti kita ajarin dulu. Jadi bebas aja kalau misalnya kalian mau latihan di rumah, oke. Datang ke sini dulu untuk latihannya yang bener yang seperti ini. Gas, mau di rumah mau dimanapun kalian latihan udah bisa. Karena sebelum latihan biasanya kita simulasi dulu Kak. Kita contohin dulu gerakannya. Nah, kalau di bootcamp itu sebenarnya kan variasi latihannya banyak. Jadi kita ada station di station yang ini gerakannya seperti apa gitu. Karena gerakannya kan berbeda-beda. Jadi kita contohin dulu, nanti teman-teman tinggal ngikutin gitu. Atau per kelompok ini kelompok satu usianya dari sekian sampai sekian. Enggak. Tidak Jadi di memang kelompok berdasarkan usia, dicampur ya. Iya, dicampur. Programnya tuh kadang circuit training kayak gitu. Jadi satu stationnya beda-beda kayak gitu. Nanti dikasih waktu tuh misalnya 40 detik nanti keliling rotasi. Kayak gitu. Jadi semuanya bakal kegiatan dapat semua ya, kebagian semua gerakan. Satu itu ya, ada program-program fungsional yang ada waktunya itu sih. Ada yang each minute of minutes yang kayak gitu sih, kayak Tabata kayak gitu. Ada apa lagi, MRAP ya? MRAP kita juga pakai. As many as repetition possible lah. Ini paling jauh nih Kak, paling jauh membernya dari mana? Serang ada. Jadi ada beberapa yang benar-benar niat ke sini, dia belum ngehubungin tapi dia udah lihat di IG ya, postingan IG, beneran kesini pagi-pagi, Mbak aku mau ikutan, aku belum daftar, aku dari Serang, emang pengen ikutan bootcamp. Itu pasangan lansia lagi, itu kayaknya 2-3 orang ya, yang satu di stadion, yang 2 di jungle. Itu paling jauh. Dan minta untuk ayo dong di Serang. Iya, mungkin ada ini ke depannya gitu untuk pengen bikin ya di Serang. Iya sih, pengen sih. Kita pengen selain di luar kota, pengen juga healing di tempat lain, kayak di pantai sunset. Pengen di pantai. Di Serang juga ada rencana, cuma belum ya. Iya. Kapan ya? Segera ya. Coming soon ya. Coming soon. Dicoba sih, Mas Try. Tantangannya nih, tantangan yang Kakak hadapin saat ini gitu ya, menghadapi member-member gitu, apa tuh Kak selama ini? Kalau member-member sih tantangannya saat latihan sih
apalagi pemula yang baru olahraga ya, kadang ya itu yang coba ke Form 1, tapi karena agak ngos-ngosan ya, iya itu dia. Ya kita ngasih awareness semaksimal mungkin, tapi kalau misalnya dia nggak cocok, ya udah kita kembalikan lagi ya. Iya benar, karena dilakukannya sesuai kemampuan teman-teman gitu. Bener-bener sih, memang lagi banyak kesadaran dalam masyarakat kayak gitu ya. Cuman untuk strength training sendiri itu sih yang untuk pemahamannya yang belum banyak. Belum banyak yang tantangannya itu untuk secara keseluruhan. Ya kalau di member, tapi kalau karena kita di outdoor ya Kak, tantangan lebih tepatnya lagi cuaca ya. gitu. Panas gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau panas nggak masalah, kalau hujan gitu kalau hujan. Iya itu dia, benar-benar tantangan kita di hujan aja sih, kalau panas masih aman ya Kak ya. Tapi kalau hujan itu udah hari Jumat tuh udah berdoa Iya. berdoa yang kenceng gitu ya. Semoga weekend nggak hujan gitu ya. Mungkin ada ini next time gitu dipindahin ke tempat yang indoor gitu. Kita sih ada beberapa cadangan tempat sih, tapi walaupun itu belum alhamdulillahnya belum terpakai sih. Ya mungkin di mana ya, di level ya. Iya. Kalau sampai tiba-tiba hujan, tapi sementara kita tetap sesuai jalurnya di outdoor. Jadi biar dapat segernya menghirup udara ya. Pagi-pagi apalagi ya kayak gloomy apa namanya? Cuacanya tuh kayak ada kabut kayak gitu. Tapi 7:30 sekarang udah panas loh Kak. Iya. Tapi kalau di Royal Garden masih aman. Masih aman. Karena tadi banyak pohon-pohon ya. Jadi masih seger. Masih seger. Masih ketutup lah, cahaya-cahaya matahari doang nongol. Itu sejam ya latihannya sejam? Ya, 1 jam durasi latihannya. Kadang kalau udah ada fun games kayak gitu ya, permainan masa kecil apalagi yang udah akhirnya lupa waktu. Nggak berasa ya? Iya, jadi diselingi. Setelah selesai latihan, kita ada fun games. Kita pakai permainan-permainan tradisional kayak lompat tali, gobak sodor, kemarin kita main ya Kak. Itu beneran ngos-ngosan sampai itu maksudnya. Kakak berdua ini yang bikin program-program latihannya tiap minggu beda-beda. Iya. Kita berdua. Jadi sebelum latihan biasanya kita ada meeting dulu berdua. Minggu ini latihan apa? Iya. Kita nyari gerakannya. Iya. Kemarin ini udah press. Minggu ini fokus di mana gitu. Mau di leg day kah? Mau di apa? Jadi semakin minggu ke minggu semakin meningkat dong ya latihannya ya. Biasanya dari durasi waktunya ya, kita tambahin ya, dari berkala dari mulai latihan. Jadi kita ada latihan, ada rest. Awal-awalnya kita di berapa ya? Kayaknya 30, 15, terus kita naik di 40 detik kita latihan, 15 detiknya kita rest, terus langsung mulai lagi gitu. Jadi untuk melatih endurance-nya teman-teman. Jadi tiap orang itu memang ada kayak reportnya masing-masing Kak? Report sih enggak sih, karena kita memang intensitas olahraganya juga kan cuma seminggu sekali. Kecuali kalau misalkan kita private baru ada progresif di raportnya masing-masing. Gitu. Jadi nggak ada sih. Jadi kita benar-benar olahraga fun. Udah itu. Kalau misalnya mau progresif boleh. Tengah weekdays sama Mbak Irin. Private ya. Itu baru progresif tuh. Jalan boleh masuk tuh ya. Kak diminum Kak. Iya, silakan Kak Irin. Ini kan berarti kesibukan kakak kan lumayan lah ya, kalau kata aku udah lumayan padat lah di luar dari Stronghead juga di corporate gitu kan, terus ada yang private juga. Nah, untuk pembagian waktu dengan keluarga. Ada masalah nggak? Diselip-selipin. Ya sih, aman sih. Kita tetap dalam seminggu juga tetap kita harus ada waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Kita latihannya juga kan sebulan itu kan ada 4 minggu ya Kak. 3 minggu kita buat latihan Stronghead, 1 minggunya kita libur. Libur off gitu. Jadi off sengaja. Tetap harus ada satu waktu ya buat sendiri dan buat keluarga jadinya gitu. Ada komplainan nggak Kak dari kami atau mungkin anak gitu? Sibuk aja gitu.
Enggak sih. Enggak ya? Alhamdulillah selama ini mendukung. Sampai akhirnya bisa ada strongnya tuh ya karena mereka bilang kita mendukung gitu. Gitu. Karena didukung dari keluarga, dari suami, dari anak-anak gitu. Dan waktu latihannya kan juga cuma 1 jam ya. Jadi setelah itu kita bisa pulang weekend pagi. Kita milihnya pagi. Jadi setelah itu kita bisa langsung beraktivitas sama keluarga gitu. Jadi keluarga pun juga ayo diajak juga gitu ya. Iya. Kadang ikut ya. Iya. Tapi biasanya agak lebih sulit gak sih mengajak orang lain daripada mengajak keluarga? Iya, benar. Lebih susah kayaknya ngajak keluarga ya kayak bener. Dibanding orang lain dia. Udahlah. Si bunda mah. Aku bagian jagain anak-anak aja, paling kalau saya gitu ya. Lebih bagi tugas ya Kak. Kalau pengalaman kakak berdua sendiri sini pernah nggak ada cedera gitu ketika latihan gitu? Cedera kan untuk member sih nggak ada ya, belum ada. Cuman untuk kakak sendiri nih selama ini pengalaman kakak. Kalau cedera sebenarnya di aktivitas sehari-hari kita pun kita resiko cedera banyak ya Kak. Kalau olahraga sendiri juga bisa ya. Tapi kalau kita bisa meminimalisir misalkan gerakannya kita tahu, kita kurangnya di mana. Ada beberapa gerakan yang mungkin kita belum bisa gitu. Kita bisa menyesuaikan. Jadi bisa meminimalisir cedera. Ya alhamdulillah sih belum pernah cedera yang serius gitu alhamdulillah. Cedera, terus kita juga berkali-kali ngingetin member juga untuk ya kalau kita kan udah aware ya di mana heart rate kita udah ketinggian, kita stop dulu kayak gitu. Atau gerakannya yang ini sulit kayak gitu untuk kecepatan tertentu kayak gitu, kita ganti gerakan biasanya gitu. Karena kita udah tahu. Tapi kalau untuk member sendiri kita berkali-kali ya ngomong untuk kalau misalkan udah terlalu capek kayak gitu stop dulu nggak apa-apa. Ada gerakan yang kurang nyaman, kita kasih opsi kurang untuk yang nyaman, pemula. Jadi kita ada opsi gerakan, misalkan gerakan ini agak susah diikuti, kita kasih opsi gerakan lainnya. Regresi, jadi ada turunan dari gerakan itu, ada turunan yang gerakannya sama tapi disesuaikan lebih ringan. Terus kalau ada sakit dikit kayak ketusuk kayak gitu, itu berhenti dulu. Kecapean beneran ngos-ngosan sampai agak nggak enak kepalanya kayak gitu, berhenti dulu, istirahat dulu kayak gitu. Bisa dilanjutin oke, kalau enggak lanjut. Gimana kalau enggak berhenti. Dia sendiri udah mulai agak ngeblank kayaknya. Boleh kan gini dulu. Antara ngeblank sama masih aja keruginya. Maklum ya Kak ya, pengalaman pertama kita ini ikut podcast ya. Kalau aku boleh tanya nih Kak, kalau Kak Aira sama Kak Suci nih usia berapa sih? Kayaknya masih muda belia gitu kelihatannya, masih unyu-unyu gitu. Aku masih cocok umur 27 tahun, masih cocok ya Kak. Berapa Kak Suci usianya? Aku udah 35 tahun. 35 tahun. Iya. Kak Aira? Kalau aku 37. Oh, lebih 37 tahun. Saya sudah mau menuju ke apa ya? Aku udah 45 tahun Kak. Oh iya. Gak kelihatan. Iya, benar-benar karena rajin olahraga pasti ya. Iya. Kan ya. Olahraga itu kalau buat aku sekarang ya udah jadi satu kebutuhan hidup ya. Iya. Nah, kalau olahraga itu lebih boring, terus lebih sering marah-marah. Iya benar. Ngaruh banget tuh. Iya, moodnya itu, aduh pokoknya nggak acak-acakan. Jadi memang harus ada waktu buat olahraga sih. Olahraga, tidur yang benar, makan yang baik. Iya, terus udah mulai nggak pernah sakit gitu kan. Benar. Terus ya itu tadi sih lebih ke bikin apa ya, stress release sih kalau kata aku tuh pasti, ya. pasti. Gitu. Lebih ke psikologisnya ngaruh banget ke psikologis gitu. Jadi ya itu, tapi diimbangin ya. Di dalam seminggu ada kardio, ada training. Itu dia. Harus itu mungkin yang banyak orang nggak tahu itu Kak gitu. Jadi mereka ya olahraga aja, tapi edukasinya itu kurang gitu loh. Ya, mudah-mudahan
ilmu kita bermanfaat. Iya, ini jadi satu gebrakan baru sih kalau kata aku tuh ya. Karena biasanya ya kalau kita latihan strength tuh ya di tempat-tempat gym itu kan. Iya sih. Betul, harapan kita sih Strong Yard juga merangkul masyarakat yang lebih luas ya untuk sadar akan strength training ini butuhnya latihan kekuatan kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa tujuan lebih kita itu dikenal, sih bisa lebih jadi dikenal, manfaat dari olahraganya Ya, terkenal di masyarakat sangat amat itu karena Ada program ini nggak Kak ke sekolah-sekolah misalnya gitu, jadi kan ada edukasinya juga ke mereka gitu. Kalau untuk sekolah belum ya untuk saat ini ya, baru corporate aja Baru Kak. corporate aja. Sama yang reguler. Tapi memang apa mungkin lebih ke itu orang-orang yang memang usianya agak lebih up gitu? Nggak juga? nggak ada sih, bener-bener ya Variasi ya untuk peserta membernya. Jadi kemarin tuh palingan kalau untuk variasi dari umur pesertanya gimana yang ikut ya. Kayak kemarin kita ada yang teenager karena kan diajak sama mamahnya. Sebelumnya dia juga nanya dulu minimal berapa umurnya. Aman nggak kalau untuk anak-anak? Aman gitu. Karena kan bebannya juga kita ada beban yang kecil ya kayak 2 kilo juga kita ada. Jadi bisa disesuaikan gitu. Kalau yang memungkinkan sih kita bikin kelas buat kids. Itu yang memungkinkan. Tapi kalau ya mungkin promonya bisa ya ke sekolah gitu, tapi ya sementara sih kayaknya ngenalin untuk orang tuanya aja dulu. Mungkin saat liburan kita buat kids Karena kan level. kalau usia teenager itu kan lebih banyak mereka tuh kayak milih olahraganya basket, Betul. kan Lebih ke sport itu futsal, kan. lebih ke sport ya gitu kan, dan itu ya cuma sebagian kecil aja ya betul. Biasanya kalau di tempat-tempat olahraga, tempat-tempat gym atau sangat-sangat senam itu yang lebih banyak ya ibu-ibu jarang. ya, Betul. Tapi kalau misalnya kayak di Jakarta kayak gitu beberapa tempat udah ada sih, tapi lebih ke kalau nggak weekend di summer camp gitu. Jadi buka untuk bootcamp khusus kids gitu. Seru sih latihannya kayak ngelihatnya jadi kayak pengen ikut main pakai kon kayak gitu Ya itu biasanya programnya kalau lagi libur sekolah. Karena kalau pas waktu sekolah kan mereka waktu sekolahnya sekarang panjang ya sampai sore. Betul. Belum lagi Aktivitas lanjut fisiknya les. udah diperpuluh olahraga mereka ya. Terus anak-anak remaja juga olahraganya apa sih sekarang tuh kayak ikutan run kayak Iya. gitu kan ya. Kalau yang olahraga rutin tuh jarang nggak sih ya kalau anak-anak Futsal remaja paling itu kan ya paling kalau anak-anak remaja nggak jauh dari lari sama futsal iya, ya futsal, kayak basket gitu ya kan. basket. Iya. Tapi biasanya kalau memang ikut klub-klub kayak gitu, nah di situ biasanya ada beberapa program mereka latihan fisik. Nah itu strength training mereka. Oh iya. Kalau klub ya biasanya udah punya jadwal sendiri. Iya. Misalkan paginya setengah jam di latihan fisik strength trainingnya itu untuk speednya, untuk kelincahannya. Biasanya di awal-awal sebelum mereka mulai itu ada pemanasan. Iya sih kemudian udah. ada pemanasan Aku sih. lihat juga udah mulai ada kayak klub yang boxing gitu ya. Thai gitu Iya, kan. pasti latihan fisik dulu kan. Iya, latihan fisik dulu. Mm-mm. Memang dulu aku di Muay Thai juga banyak latihan fisik sih. Iya, sama lah ada push up plank kayak gitu juga ada. Ada squat betul. juga Iya. sebelum mulai gerakan inti Iya, Muay body Thai-nya weight-nya. Kak. Gitu. Even nggak pakai beban hidup kan. Ya itu lebih berat sih kalau kata aku ya. Jadi makanya aku harus lebih latihan lagi nih guys, longgar nih biar Boleh. lebih Yuk. kuat untuk menanggung beban hidup dan beban dosa ya kayak. Kita kurangin enggak kita tambahin gitu. Iya. Paling nambahinnya beban 5 kilo. Kayak aku agak ketar-keting ini beban hidup udah banyak kan, maksudnya tambahin beban lagi aku. Bukan dibantu untuk mengurangi ya, tambahin Iya, Lebih meringankan kayaknya ya Kak ya. Nambahin sama meringankan ya. Tambah sama meringankan berat badan kayaknya. Iya. Benar-benar mengurangi ya. Yes. Kayak di situ ada nggak yang ada pengalaman nggak di member itu yang dia pernah
pernah cedera berat atau pernah sakit berat gitu yang akhirnya mereka ikut ke Strong Yard ini? Ada sih, ada beberapa kayak lower back pain kayak gitu, kayak gitu. Jadi ada kita into lah, maksudnya concern banget sama beliau yang gerakan yang ini regresi aja ya, kayak tadi ada option segini kayak gitu. Berarti lebih diperhatikan lagi gitu ya, dibanding untuk member-member yang biasa-biasa aja. Screening kadang kita kayak pemanasan juga, dari pemanasan aja kita screening, ada yang limitasi di tangan atau segala macam kita screening. Dan mereka untuk squat aja tekuk lutut kayak gitu jinjit enggak atau apa kayak gitu juga kita concern. Jadi dari pemanasan member kayaknya nggak sadar ya kalau kita lagi mantau sebenarnya kalau lagi pemanasan tuh mantau ini kurang yang ini. Jadi ya udah saat latihan kayak gitu kita koreksi satu-satu kan, koreksi satu-satu keliling. Jadi misalkan Mbak Erin membernya, Mbak Erin gerakannya coba tangannya agak lurus ke atas atau segini aja kayak gitu. Kayak gitu. Mereka sih nggak tahu kalau kita lagi screening. Ya berarti memang ini ya, maksudnya cukup perhatian juga kepada member ya, nggak cuma hanya ngelatih doang gitu ya kayak. Karena biar meminimalisir resiko cederanya ya Kak ya. Jadi kita lebih aware karena ada screening di awal juga. Terus biasanya membernya juga reminder, aku ada ini ya Kak, oke berarti nanti gerakannya seperti ini. Misalkan ada gerakan jumping karena ada pernah cedera ya udah bisa step, jadi harusnya jumping jack jadi step jack gitu. Jadi ada pilihan gerakannya gitu. Begitu, jadi insya Allah tetap aman. Tetap aman. Yang tadi itu yang saya selama ini ya mungkin yang saya lihat gitu, kalau banyakan itu terpantau nggak sih gitu kan ya, takutnya kan ya udah cuman latihan aja udah gitu kan, tidak terpantau satu persatu gitu kan. Iya betul, justru itu kita fungsinya. Jadi kita keliling pada saat latihan. Pada saat latihan berlangsung, kalau misalkan membernya banyak, kita ada 3 coach. Jadi nanti tiap coachnya itu memantau di station masing-masing. Nah, jadi pada saat sudah mulai gerakan, kita fokus dilihat membernya. Kalau ada gerakan yang kurang atau lupa, biasanya karena kita perputaran station. Habis ini apa lagi ya coach? Nah, kita ngingetin lagi gitu, gerakannya seperti ini. Atau ada gerakan yang kurang, kita ngoreksi gitu. Jadi aman insya Allah. Jadi kita beneran keliling, bukan hanya di depan nyontohin selama latihan juga tapi gitu. Kita keliling. Gitu ya, kita sadar ya maksudnya gunanya trainer tuh gitu beneran touch satu-satu. Even tuh misalkan Mbak Ayu lagi nyontohin di depan gitu ya. Nanti ada teman coach lain yang keliling. 3 coach tuh keliling. 2 coach keliling. Jadi ada satu yang nyontohin, yang satu lagi karena kan kita macam-macam, bukan cuman yang station, tapi kita ada juga gerakan yang bareng-bareng. Jadi satu coach contohin di depan, sisanya yang 2 koreksi. Keliling koreksi gerakannya gitu. Greget ya kita malah kalau misalnya nyontohin di depan greget. Karena kita di depan juga ngeliatin kan. Ada yang pengen benerin aja gitu ya. Benar. Langsung deketin. Benar gitu. Sih bagus berarti gitu kan. Ayo kamu kapan mau ikut? Ayo. Sekali-sekali yuk. Ikut. Iya. Tiap weekend. Ya. Udah begini lah. Aku pikir itu awalnya Strong Yard itu memang khusus untuk para perempuan-perempuan aja gitu loh. Sebenarnya nggak perempuan aja karena pas yang daftarnya kebanyakan perempuan jadi buat laki-laki juga bisa. Jadi nggak mesti perempuan karena banyaknya yang ikut perempuan jadi mungkin dipikirnya untuk perempuan aja gitu. Padahal bisa. Ini kadang laki-laki mungkin ini kali ya agak yang malu lah gitu kan, ini kok perempuan gitu kali ya. Ada kayak gitu ya sih kan? Ada kayak iya, gitu kan? ada sih, nggak menutup kemungkinan ada. Tapi akhirnya mereka punya gebrakan. Iya. Oke, kalau gitu gue bawa bestie boy, cowok-cowok dari squad. Terus kita juga ada coach laki-lakinya juga ya. Jadi mereka nggak sendirian gitu. Kalau pas memang event lebih banyak perempuannya, tapi nanti ada coach laki-laki. Jadi dia nggak laki-laki sendiri, nggak sungkan gitu. Dan memang lebih banyak ibu-ibu apa remaja? Ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Remaja juga ada. Ada cuman ya lebih banyak. Lebih banyak ibu-ibu. Iya. Kerja yang di weekday-nya mungkin sempat olahraga, jadi weekend-nya ditutup dengan olahraga juga.
Jadi kita menampung itu juga ya di weekend. Seru. Iya. Ada program apa untuk kedepannya? Satu kids. Ya. Yang kedua Kita pengen coba tempat lain, Ya, lantai. kita ingin merambah ke tempat lain. Boy squad. Ya. Kalau misalkan geng cowoknya sukan sama ibu-ibu boleh campur banget. bisa. Karena kita juga terbuka untuk beda sesi. Misalkan pagi kita reguler kalau bisa ada Mbak aku mau teman-teman arisan atau teman-teman geng cowok aku gitu. Boleh di sesi kedua. Geng misalkan arisan kayak gitu. cowok maksudnya enggak ya? Ada nggak sih sekarang? Biasanya kalau yang laki-laki banyak itu komunitas lari Komunitas ya, lari. komunitas Yang lari sudah berjalan laki-laki. komunitas lari. Biasanya Betul, komunitas yang banyak Kalau kan laki-lakinya. ceweknya cuma 4 Sedikit. orang, 5 orang. Kalau di komunitas yang lari gitu biasanya laki-laki, perempuan nih malah yang lebih sedikit. Gitu komunitas sih. Seru sama Terus komunitas. ya. Mereka aware kok komunitas-komunitas sekarang yang runner kayak gitu untuk nyiapin race day karena tiap event alhamdulillahnya di mana-mana udah banyak ya event race day pasti. Atau mau bikin event sendiri? Belum. Belum ya. Kalau untuk saat ini belum. Kita masih fokus di latihan reguler sama corporate private-nya. Corporate yang mulai merambah banyak sekali. Gitu. Ya lumayan lah ya kalau untuk masuk ke corporate kan hasilnya juga lebih lumayan ya. Lumayan alhamdulillah. Atau mau ini merekrut coach baru gitu? Belum lah. Sementara cukup ya masih cukup. Untuk saat ini masih cukup. Masih cukup. Apa ya? Gak tahu mungkin nanti serangan lebih besar lagi. Lebih banyak kayak gitu. Iya, sih buka tempat sendiri ya Mbak. Iya, pengennya di indoor gitu. Tapi lebih benar-benar lebih yang khusus fungsional. Khusus fungsional terus beberapa alat yang misalkan Hyrox kita mengadopsi alat-alat tersebut gitu di indoor kita. Harapannya seperti itu. Iya, itu masih rencana ya. Pengen itu rencana. Tapi kalau menurut kakak sendiri sih lebih enak untuk latihan strength itu di indoor atau di outdoor? Sama aja. Dua-duanya Outdoor enak. tuh beneran suasana baru banget. Iya. Ya kita benar-benar biasanya di indoor kan. Jadi untuk melengkapi latihannya ya kan sebenarnya latihan olahraga kan banyak ya teman-teman, ada yang suka pilates, ada yang suka yoga atau mungkin nge-gym kan dia lebih ke indoor. Nah kita melengkapi latihannya lain tapi lebih suasananya outdoor, jadi mereka langsung menghirup udara langsung. Kalau di indoor kan mereka ya biasanya ruangan tertutup AC atau kipas angin. Kalau ini kan kita benar-benar menghirup udara langsung. Jadi untuk melengkapi dua-duanya sama-sama enak ya. Tinggal teman-teman pilih mau indoor apa mau outdoor. Nih sekarang udah ada pilihan kalau outdoor bisa ke Stronghead Bootcamp gitu. Dan cuman ada satu. Kayaknya kalau di Cilegon cuman ada satu ini doang ya. Iya sih. Baru sementara ya. Serang Cilegon kayaknya. Iya. Cilegon cuma Stronghead itu. Udah mulai semakin banyak membernya. Iya, amin. Bisa berjalan lebih lama lagi ya. Panjang ya. Lebih bermanfaat sih untuk masyarakat Cilegon. Gitu dia. Dulu pas awal-awal baru buka ada berapa itu Kak yang ikut? Langsung banyak? Langsung banyak. Langsung Sampai kan 2 hari tuh Sabtu Minggu. Dan itu 2 sesi. Iya. Gitu. Waktu awal kita sampai 2 sesi. Dari pagi 7:30 sampai 8:30 terus lanjut jam 9 sampai jam 10. Tuh, situ. Itu berarti ini udah mulai terfilter sendiri ya? Iya. Filternya kitanya ya. Udah satu sesi aja. Satu sesi cukup. Capek juga ya? Kalau 2 sesi kan berarti karena kita awalnya kan sama ya, tahu 1 hari jadi kita bikin 2 sesi gitu. Terus karena sekarang kita sudah merambah ke corporate, jadi corporate waktunya lebih terbagi gitu. Gitu. Jadi mengejar yang lebih lah ya. Sama-sama ya. Enggak juga kan. Kita cuma butuh waktu aja. Bener Jadi ragu-ragu gitu. Enggak juga.
Kalau aku sih lebih ke waktu ya, butuh waktu tadi. Iya, sih. benar. Dalam seminggu Benar. tuh kayaknya kita perlu waktu untuk diri sendiri sih. Gitu. Kalau di corporate Jadi kita biasanya batasin. seminggu berapa kali Kak? Seminggu Ada berapa kali gitu di corporate? seminggu sekali sih. Mereka tuh biasanya mengkhususkan untuk hari Jumat saja. Iya. Biasanya sih Jumat pagi kayak gitu atau Jumat sore. Jadi Jumat tuh kadang pagi kita di mana, sore di mana. Gitu. Sisanya daily. Ya ini yang ngajar berdua juga? Iya. Sama. Bertiga ya? Iya, kalau tergantung biasanya kalau corporate menghubungi kita nanya nih kira-kira berapa pesertanya. Karena untuk menyesuaikan coachnya yang datang, jadi semuanya biar bisa terhandle dengan baik gitu. Jadi kalau banyak kita bertiga. Tuh, kalau misalkan di bawah 20, 10 satu orang, di atas 10 dua. Kalau di atas 20 udah kita bertiga. Tapi mungkin juga udah mulai bosen ya, kalau dulu kan cuman kalau di corporate itu kan cuman senang-senang aja gitu ya. Nah ini kan udah mulai ada gebrakan baru nih. Biar tambah gitu. banyak pilihan variasi olahraganya ya Kak ya. Gitu kan. Iya betul. Kita masuk peluang itu juga sih. Iya, jadi mereka kalau mau nyobain yang sering training nggak perlu kalau kita mau ke tempat gym kan otomatis perdatanya lebih mahal dong. Iya, Nah, betul. kalau kita menjembatani itu, jadi kalau misalkan teman-teman mau nyobain nggak perlu kemana-mana, kita yang datang ke perusahaannya, jadi bisa latihan bareng-bareng gitu. Seru loh. Seru. Itu ayo yang corporate bisa juga nih ikutan Iya. apa namanya Strong ya, Strong bisa dipanggil juga ke tempat Anda berada. Iya. Menerima panggilan. Menerima panggilan. Menerima ya. Capek gak sih Kak gitu? Capek. Enggak ya, kalau aku lebih keseru ya karena ketemu orang banyak itu. Kemudian kalau korporat kan beda-beda nih. Jadi lebih seru. Lebih seru melihat ekspresinya mereka pada saat latihan. Terus melihat mereka happy itu apalagi kan kita. Ada gerakan yang beberapa gerakannya dilakuin bareng-bareng. Jadi seru kayak ngeliat mereka lagi gathering perusahaan aja gitu. Karena kan jarang-jarang satu waktunya mereka ngumpul bareng-bareng semua. Kalau nggak pas gathering atau ada meeting ya. Ini di olahraga bareng-bareng gitu. Jadi seru. Ada rasa boring nggak untuk ngajar olahraga itu? Ada rasa boring nggak? Sempet sih, tapi kita under control, like ya udah kita atur aja jadwalnya gitu. Benar-benar kita ngatur jadwal yang cukup di Pilates aku sekian hari, di bootcamp hari apa aja kayak gitu, sama di tempat lainnya juga hari apa aja, kita tinggal diatur sih jadwalnya udah. Dan untuk hari khusus diri sendiri dan keluarga di hari apa itu beneran hanya ngatur waktu itu doang. Soalnya yang ngurangin boring, bosen, jenuh, terus capek. Iya kan, pasti ada. Cuman manajemen waktu capek, aja. boring Jadi gitu selama kan. bisa mengatur waktu buat ngajarnya. Mungkin lagi pas moodnya nggak bagus, lagi PMS gitu kan ya. Hanya manajemen waktu Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Karena aku ngerasain kan selama ini ya gitu. Kalau nggak manajemen waktu, sama takut nggak istirahat waras. istirahat Itu juga harus manajemen waktu di hari istirahatnya pasti ada kan. Soalnya kalau misalkan boring nggak dijalanin ya tanggung jawab. Mau nggak mau diatur aja lah waktunya. Karena kan ya coach juga sama-sama manusia ya. Ada capeknya, ada boringnya, ada nggak moodnya gitu kan. Tanggung jawab yang nggak bisa mood kita jadinya kebawa ke member tuh itu yang paling kita hindari. Berarti aku nggak bisa untuk jadi coach itu. Moodnya suka ambur-amburan ya. Iya, itu dia sih. Kelihatan aja ya kalau ada yang gamut dikit kayak gitu juga pasti kelihatan. Iya Jadi kan. kita harus aware sama diri sendiri aja nih salahnya di mana ya, kayaknya terlalu padat kayak gitu. Udah mulai capek Mulai gitu capek, kan. mulai nggak ada nih waktu healing gitu. Iya kan. Mau nyari apa sih? Kita kan suka ada pertanyaan di Padat banget, mau nyari apa sih lu gitu kan. Gue nyatin orang diri gue gak sehat gitu. Iya. Gitu. Gimana mulai dari diri sendiri sih yang kayak gitu ya.
mudah-mudahan jadi spread spread happiness ke orang lain. Betul. Itu mungkin yang satu keberkahan lah yang didapat dengan satu bisa menyehatkan banyak orang, bikin orang happy gitu kan. Itu yang mungkin lebih dari yang didapat daripada cuan ya. Jauh. Ngasih ya mudah-mudahan manfaat untuk orang lain. Walaupun Lebih dari cuan. walaupun cuan juga penting ya. Walaupun cuan juga penting. Karena bikin orang seneng juga kan dapat pahala Iya, ya. Berarti betul. lebih besar dari Nah, cuan ya. itu. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya bener-bener. Seru sih gitu. Oke, Kak, terima kasih Iya. sudah berkunjung ke tempat kita, Iya. sudah sharing-sharing. Mungkin ada tips buat teman-teman yang baru mau pengen ikut olahraga nih. Biar nggak males-males nih, ayo gitu. Ayo kita investasi buat masa tua kita. Jadi kalau dari kita, Mereka udah lelah ya tadi. kalau dari kita sih, kalau teman-teman buat yang baru mau mulai, bisa pilih olahraga yang teman-teman suka dulu di mana, atau passionnya teman-teman di mana. Kalau teman-teman sendiri nih butuh teman, nggak perlu bawa teman, bisa datang ke Strong Yard Bootcamp ya. Kita ada di weekend. Teman-teman nanti bakal ketemu teman-teman baru lagi di latihannya, jadi nggak perlu khawatir sendirian. Terus mudah-mudahan sih bisa ngajak yang baru kepengen tuh bisa kesini gitu. Jadi nggak perlu khawatir biayanya mahal. Terus cara pakai ini gimana alatnya. Kita semua ada sesi nyetohin gerakannya juga ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu. Jangan perlu takut. Karena ya beneran kita beberapa kali ngomong fun, beneran fun. Jadi enggak yang angkat beban. Nggak seserem itu ya. Masa iya angkat beban, taunya ada lompat tali, ada gobak sodor. Iya, ada battle rope juga ya. Ada Kak? battle rope, Ada battle rope. seseru itu sebenarnya. If you wanna do things, just try. Bisa dijelasin lagi Kak tempatnya di mana? Tempat latihannya? Untuk latihannya di jadwal reguler kita ada hari Minggu jam 7:30 sampai jam 8:30 di Krakatau Royal Garden. Untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa follow langsung di IG Instagram kita di Strong Yard Bootcamp. Yes. Kita juga punya jargon. Oh boleh Jadi jargonnya. biasanya setiap habis latihan kita ada jargonnya. Boleh. Nah, jadi teman-teman yuk ikut latihan bareng di Strong Yard Bootcamp. Pegel bareng leh. Pegel bareng leh. Pegel bareng kamu leh. ikutan. Iya. Ulangin Kak. Yuk kapan-kapan ikut Kak. Siap. Bareng-bareng tadi timnya. Saya sih memang senang sih untuk ikut olahraga apapun, campur olahraga apapun, kayaknya semua udah pernah saya ikutin. Tinggal kita yang belum kan. Iya. Ya, disiapin aja waktunya minggu ya. Iya. Tolong, Bu. Tolong ya, ini nanti tidak ada syuting untuk di hari Minggu pagi. Iya. Ada yang melotot coba yang di belakang. Tenang, jadwal ada di tangan saya. Oh iya. Tenang dikasih izin nanti sama Mas Wahyu ya. Oh iya. Mas Wahyu yang atur saya. Oh seneng Mas Fari, seneng berarti minggu pagi gak ada Iya, ini harus saya bawa ini kayak tim saya untuk ikut olahraga. Biar Nggak bisa lagi. sehat semua tim saya. Terima kasih Iya, banyak. terima kasih Kita juga yang terima kasih sudah banyak. ngajak kita ngobrol Happy bareng di banget. sini. Semoga Diundang ya. manfaat ya. Oh apa sangat yang dong, kita sangat sharing manfaat. hari ini. Semoga kita cepat segera bergabung di Strong Strong Yard Yard Bootcamp. Bootcamp. Iya. Apa tadi? Gambar. Pegel bareng leh.